menolong kami dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang bekerja, biarlah Kau yang melawat setiap kami, biarlah Kau yang selalu Tuhan jamah kami di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang berkati Tuhan ibadah kami, Kau yang kuduskan dan Kau sucikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Pagi ini kita bersorak-sorai, kita mau tepuk tangan, kita mau menari bagi Dia, kita mau terima kuasa-Nya. Amin. Kami yang tadi terus dengan yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, mengangkat Kau kesahkan hidup. Dari sampai tujuan, menerapkan mahkota yang kami terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti puji selalu terjadi. Tuhan, kita siapkan hati, pikiran kita, katakan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mau percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
masih berikan kami kesempatan memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan. Anugerah yang besar Kau sudah berikan dalam hidup kami. Karya keselamatan, bahkan karya keagungan-Mu tidak hanya menyelamatkan hidup kami, tapi memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini. Setiap puji-pujian yang kami naikkan, sembah kami, kiranya berkenan hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hati kami, hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Terlebih di momen yang berharga ini, Kau berikan kami kesempatan istimewa untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar dari pribadi-Mu sendiri, firman-Mu yang mengubahkan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biar Engkau yang semakin bertambah, Engkau yang semakin dimuliakan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya kemuliaan bagi-Mu saja. Berkati seluruh pelayan-Mu, mereka sudah beri yang terbaik. Mereka menyembah, mereka memuji Engkau. Juga semua yang mempersiapkan ibadah pagi hari ini. Bahkan mereka yang berdoa, mereka yang melayani tanpa dilihat manusia. Kiranya berkat Tuhan juga melimpah dalam hidup mereka. Justru hidup kami ada hari ini karena doa-doa dari orang-orang yang tidak terlihat. Kami bisa diselamatkan karena syafaat dari orang-orang yang rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Ingatkan kami Tuhan bahwa semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun atas setiap kami, untuk kami menangkap isi hati-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami percaya, katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Shalom. Nah, ini luar biasa ya hari ini. Thank you pemain musik, pelayan Tuhan ya, song leader, singer, penari, luar biasa ya, mereka melayani Tuhan. Hari ini saya ingin sharing satu hal buat kita semua, tapi izinkan sebelum saya sharing lebih banyak, perkenalan dulu ya saudara ya. Ya, ini pertama kali saya di sini, mungkin Pak Yer ada beberapa kali tahu, bahkan sebelum di sini waktu di mana? Ya, kemarin di GIA saya juga pernah sharing. Ya, nama saya Fortunatus, saudara ya. Jadi saya melayani Tuhan di JKI Injil Kerajaan Permata Hijau, ya, satelit dari Holy Stadium. Ya, saya sebagai pendeta muda di sana, ya, dipercayakan Bu Tina untuk mengembalakan di satelit di Permata. Ya, saya menikah tahun 2007 ya, dan sampai hari ini saya masih berdua dengan istri saya. Ya, istri saya nggak datang ke sini karena harus tempat ya, jadi saya sendiri ke sini Pak ya. Ya, tapi saya percaya firman pagi hari ini akan memberkati saudara. Ya, sedikit perkenalan dari saya ya. Mau ada pertanyaan nanti setelah kebaktian boleh ya. Saudara siap diberkati? Amin ya. Oke, mari kita buka firman Tuhan sebentar. Coba di Amsal 23 ayat 23 saudara. Hari ini saya diberikan tema sama Pak Yer, firman Tuhan harta yang berharga ya. Coba kita awali dulu Amsal 23 ayat 23. Udah dapat ya saudara ya. Nah, ini udah ada ayatnya juga di layar. Amsal 23 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya.
Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara, ketika saya diberikan tema tentang firman Tuhan yang berharga, saya sembahyang, saya berdoa. Firman Tuhan itu kenapa bisa begitu berharga? Dan ketika saya sembahyang, saya berdoa, Tuhan kasih ayat ini. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kalau orang-orang zaman dulu investasi emas, tahu nggak? Beberapa saudara mungkin juga punya ya investasi emas. Beli, nggak jual, pokoknya aku nggak mau jual. Ini buat nanti kuliah cucuku atau kuliah anakku atau pernikahan anak. Jadi dia beli terus. Bahkan kalau emas itu kita nggak mau beli yang perhiasan, belinya juga emas batangan. Kalau orang-orang zaman dulu tuh belinya yang cokim gitu, karena emas itu spreadnya lebih kecil, harganya, keuntungannya lebih besar untuk sekian waktu, dan investasi dia beli. Nah, Alkitab hari ini saudara di Amsal 23 ini mengawali tentang belilah kebenaran dan jangan menjual. Saudara, kalau saudara udah dapatkan kebenaran itu, saudara, kebenaran itu nggak murah, ya. Dan kalau saudara sudah dapatkan itu, saudara jangan mau jual, maka jangan jual Tuhanmu. Kita lihat saudara di Yohanes 17 ayat yang ke-17. Apa itu kebenaran? Alkitab berkata, Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau saya bicara tentang kebenaran di sini, kalau Alkitab di Amsal 23 berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, artinya sebetulnya kebenaran itu apa? Firman Tuhan sendiri. Nah, kalau kita tahu firman Tuhan itu siapa, di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Alkitab berkata apa di sini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi saudara tahu kenapa firman itu begitu berharga? Karena firman itu adalah kebenaran. Terlebih firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita memahami ini, kita akan mulai mengerti. Kita akan belajar lebih lanjut. Kenapa firman ini harus kita pegang dan kita nggak jual itu firman? Kenapa kita nggak boleh jual itu kebenaran? Bahkan sekarang ini banyak anak-anak muda rela tinggalkan Tuhannya demi jodoh. Ya. Karena, waduh, ini cakep banget nih orang, tapi dia gak kenal Tuhan. Tapi gak apa-apa dah, ya pokoknya aku dapetin dia gitu. Jangan jual Tuhan kita. Amin saudara. Kebenaran. Kalau kita tengah firman, kita tahu firman. Kalau firman itu adalah awal dari segala sesuatu, yang Yohanes katakan pada mulanya adalah firman. Artinya firman itu yang mengawali segala sesuatunya terjadi. Bahkan Alkitab berkata di ayat yang ketiga, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Jadi semua diawali dengan firman. Kalau saudara baca tentang kisah penciptaan Tuhan, berfirmanlah Allah, benar kan? Kejadian pasal yang pertama ya. Maka terang itu jadi.
Sampai semua selesai, manusia diciptakan itu karena firman. Makanya kenapa kita perlu paham tentang harta yang berharga ini, saudara. Ya, saya dapat tema di Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Di situ ditulis, Taurat Tuhan itu sempurna. Jadi saudara bisa melihat, kalau kita mengawali sesuatu dengan firman dan kita tahu betul kalau firman itu adalah Allah sendiri, ya jelas Allah itu sempurna. Makanya kalau saudara ingin melihat satu kesempurnaan di dalam hidup, di dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam relationship, saudara harus mengacu kepada yang sempurna itu. Siapa? Firman Allah yang adalah Kristus atau Allah itu sendiri. Saya berharap saudara bisa paham tentang firman adalah harta yang berharga ini. Ya. Firman itu Alkitab juga berkata di Mazmur 19 ayat yang ke-9, titah Tuhan itu tetap. Ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Jadi kalau orang-orang lagi stres, lagi bingung, lagi sedih, ingat firman. Firman itu menyukakan hati. Kalau di ayat 8 ya tadi saudara ya, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Banyak orang tertekan jiwanya, mungkin karena himpitan kehidupan, karena beban dalam kehidupan yang berat, tertekan, stres, akibatnya sakit penyakit datang. Kebanyakan sakit penyakit datang itu tuh karena stres, betul ya saudara? Karena pikiran, sehingga semuanya terimbas. Tapi kalau kita tahu, kita pegang firman, pegang janji Tuhan, firman itu ya dan amin, saudara akan mengalami kesegaran dalam jiwa. Hati saudara akan bersuka cita. Bahkan Alkitab juga berkata, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, lihat yang ke-9 itu ya. Jadi menyegarkan jiwa, menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Orang yang senang akan firman Tuhan pasti bersuka cita, matanya bercahaya. Orang tuh, kalau orang Jakarta bilang resep gitu melihatnya. Apa ya resepnya? Senang gitu melihatnya. Saudara, kalau saudara misalnya ada orang ketemu saudara itu, orang itu senang atau malah malas aku kemudian. Orang Kristen, orang percaya ya saudara ya. Harusnya ketika orang ketemu dengan saudara, orang itu senang. Bahkan aku kalau bisa kamu yang lama lah deket aku lah. Itu energinya tuh yang keluar itu beda, saudara. Energi sukacita, nggak ada kekhawatiran. Ya meskipun ada masalah, tapi masalah itu bukan menjadi sesuatu yang menekan hidupnya. Tapi masalah itu akan membuat dia justru bisa tersenyum. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Amin, saudara. Nah, saya ingin bagikan saudara ya, ada 5 hal ya, ketika saya merenung, saya catat ada 5 hal kenapa firman Tuhan itu bisa begitu berharga dalam hidup kita. Di Matius pasal 4 ayat yang keempat, Alkitab berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Matius 4 ayat yang keempat ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa saudara? Saudara setiap hari perlu makan nggak? Untuk pertumbuhan, kesehatan kita perlu ya. Kalau untuk hal jasmani aja kita perlu makan. Kalau orang yang malas makan tuh kenapa saudara biasanya? Stres, sakit, betul ya? Coba
Kalau saudara sakit pasti mau makan tuh malas gitu. Padahal makan itu bikin jadi kuat kan? Kita aja makan makanan jasmani sehari 3 kali, belum snacknya, ya kan? Apalagi kalau malam-malam nonton Netflix, perlu snack tuh, asupan lagi. Makan terus, yang dipikirin jasmani terus. Tapi di dalam tubuh ini, dalam hidup kita ini ada yang jasmani, ada juga yang rohani. Jangan cuma jasmani yang dikasih makan. Maka saya bilang, kenapa firman itu begitu berharga? Karena firman itu merupakan roti. Alkitab berkata, makanya firman itu adalah roti kehidupan. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi juga firman Allah yang adalah roti kehidupan buat kita. Makanya kenapa firman itu sangat berharga? Saudara perlu makan. Alkitab berkata apa di Mazmur pasal yang pertama? Merenungkan firman itu siang dan malam. Ya kan? Ia seperti apa pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mau musim kering, mau musim musim apapun lah, yang gak enak sekalipun, dia gak akan mengalaminya. Sebab kenapa? Dia tertanam di tepi aliran air yang selalu dapat suplai makanan supaya dia bisa hidup. Makanya kenapa orang Kristen ya saudara ya, di musim apapun dia akan tetap bersuka cita. Ya? Di setiap musim kita tetap bisa bersyukur, bersuka cita. Bukan berarti kita bebas dari masalah. Bebas dari masalah kita selesai di dunia. Masalah tetap ada. Tapi kita bisa melihat, kita bisa bersyukur karena kita punya Tuhan. Dia yang memberikan kita makanan. Ya. Jadi firman Tuhan itu yang pertama, karena firman Tuhan adalah makanan buat rohani kita, nutrisi yang terbaik untuk rohani kita, untuk pertumbuhan iman kita. Jadi firman Tuhan itu begitu berharga. Saya kalau ngajar untuk baptisan air saudara ya, katekisasi gitu, salah satu dari pelajaran yang saya ajarkan adalah bahwa kita nggak cuma cukup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang namanya saat teduh. Sebab itu yang memberikan kita jadi punya kekuatan dalam kehidupan. Itu yang membuat kita jadi apa? Jadi kita bisa kuat menjalani hidup ini. Sebab kita dapat makan. Itu yang membuat rohani kita jadi bertumbuh. Enggak bayi terus. Kita mulai lama-lama kita dikasih makan makanan keras. Makanya orang yang dewasa di dalam Tuhan nggak gampang tersinggung. Ya, orang yang gampang tersinggung pasti dia nggak pernah makan rohani. Pasti nggak pernah makan firman. Mungkin makan sih, cuman mungkin nggak banyak makannya. Makanya makan firman. Justru ketika ada orang menyinggung kita, ada orang mungkin menyakiti hati kita, itu membuat saudara jadi makin tajam. Bukan malah menjadi saudara tuh makin tumpul. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi saudara semakin dikoreksi sama orang, semakin disinggung diri saudara gak akan semakin mundur dari pelayanan. Saudara justru akan semakin tajam, semakin semangat. Oh iya makasih ya, aku udah diingetin. Wah iya aku gak boleh begini ya. Makasih loh. Saya thank you. Makanya kenapa firman Tuhan ini yang menjadi makanan rohani yang membuat kita itu semakin dewasa di dalam Tuhan. Makanya kalau saudara makan, bayi kan awal-awalnya makan itu kan disuapin kan. Tapi masa saudara udah sampai besar disuapin terus? Nggak mungkin. Kerohanian kita akan semakin bertumbuh kalau kita makan firman dan kita semakin dewasa. Yang kedua, mengapa firman itu menjadi begitu berharga? Karena firman Tuhan tidak hanya menjadi makanan rohani kita, tetapi firman Tuhan itu menuntun jalan kehidupan kita. Coba lihat, tadi kita sudah lihat di Yohanes 17 ayat 17, sekarang kita lihat
di Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu adalah pelita. Firman itu menjadi panduan dalam hidup kita. Panduan dalam berumah tangga, panduan dalam berbisnis, dalam hubungan satu sama lain. Ya, saudara ya, firman ini menuntun kita. Dia menjadi terang bagi jalan kita. Yosua mengatakan bahwa ketika dia merenungkan firman siang dan malam, dia bisa bertindak dengan hati-hati. Kenapa? Firman menuntun kita supaya kita bertindak hati-hati. Kalau kita bertindak hati-hati, maka Alkitab berkata apa? Perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Makanya merenungkan firman siang dan malam supaya kita bertindak dengan hati-hati. Makanya kalau mau perjalanan hidup saudara berhasil dan saudara beruntung, saudara harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kenapa firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Makanya kalau saudara lihat di depan ada lubang, saudara menghindar kan? Nggak mungkin saudara terabas terus, saudara kan dijeblos di situ. Ada terang, firman yang menerangi, itu lubang tuh. Karena kita tahu firman, kita jalan, kita jadi hati-hati. Bahkan ketika jalan di tempat yang remang-remang, kita masih bisa melihat, hati-hati. Oh ini nggak boleh, ini ada lubang belok. Maka kita akan sampai pada tujuan hidup kita. Firman ini menuntun jalan kehidupan. Kenapa firman Tuhan itu juga menuntun jalan kehidupan kita? Karena kita juga berubah di dalam pola pikir kita. Makanya Alkitab berkata di Roma 12 ayat yang kedua, saudara, firman Tuhan ini harus mentransformasi, merubah pola pikir kita. Dari pola pikir anak-anak menjadi pola pikir dewasa. Dulu waktu pola pikir kita anak-anak, kita hanya berpikir pokoknya aku kalau mau makan ada aja di meja, betul nggak? Tapi kalau kita udah dewasa, bahkan kalau kita sendiri udah punya anak, kita akan berpikir pokoknya gimana caranya anakku ini harus makan. Anakku nggak usah mikirin, pokoknya dia makan dia ada, dia sekolah pokoknya uang sekolah dibayarin. Ya kan, itu makin dewasa. Makanya di sini Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Firman Tuhan ini akan membuat kita itu bisa berpikir dengan baik, bisa membedakan. Makanya orang yang semakin dewasa, dia semakin banyak makan firman. Dia akan pola pikir dia akan berubah dari pola pikir anak-anak menjadi pola pikir dewasa. Makanya kan ada istilah lahir baru. Dia masih baru lahir sebagai anak-anak yang rohani, masih baru. Tapi ada juga Kristen yang dewasa. Pernah dengar istilah itu? Kristen yang dewasa itu adalah ketika pola pikirnya, pengenalan akan Tuhannya itu ditransformasi karena firman. Makanya penting sekali firman ini. Penting sekali firman ini. Firman ini adalah harta yang berharga karena perubahan pola pikir kita. Ya. Amin, saudara. Selanjutnya kita lihat, saudara ya. Firman Tuhan itu menuntun jalan kehidupan kita tuh kenapa? Lihat di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16.
2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Alkitab berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita tahu bahwa ketika firman Tuhan itu menuntun jalan kehidupan kita, itu memperbaiki kelakuan kita. Jangan dipikir kita udah percaya Yesus, sudah kenal Tuhan, kita nggak pernah salah jalan. Siapa yang nggak pernah salah jalan? Siapa yang nggak pernah marah? Marah ya pernah ya saudara, nggak mungkin enggak ya. Kadang kita, tapi setelah itu kita, aduh ya, aduh kenapa sih aku begini nih? Aku nggak sabar ya. Aduh. Nah kalau kita nggak sabar, berubah. Kadang banyak kata-kata kita juga yang nyakitin anak-anak kita loh. Banyak kata-kata kita juga yang kadang nyakitin orang tua kita. Bener nggak? Akibatnya apa? Entar mereka berkata, kok orang Kristen begitu sih? Ngomongnya kasar. Kok orang Kristen nggak punya kasih sih? Nah kalau kita sadar, kita tahu, kita maaf ya mah, maaf ya pak. Kalau kita orang tua, maaf ya nak, mama ini salah ngomong tadi, mama tuh jengkel, maafin mama ya, mama harusnya nggak boleh begini. Itu rendah hati. Itu menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang dewasa. Kita ngerti firman Tuhan. Bukan berarti kita nggak pernah buat salah. Kita bisa buat salah. Tetapi dalam kesalahan itu, bagaimana kita bisa berperilaku sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan? Karena kita sudah makan roti kehidupan terus, dan kita dirubah karena firman itu. Makanya di sini di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan itu mendidik dan memperbaiki kelakuan kita. Ya. Jadi ini firman Tuhan itu menuntun jalan kehidupan untuk setiap kita. Di dalam kehidupan kita, kita akan bertindak dengan hati-hati. Amin saudara. Kalau kita pengen banyak orang kenal Tuhan, buktikan dengan kasih kita. Banyak orang belajar firman tapi hatinya nggak mau dibentuk, hatinya tetap keras. Padahal harusnya semakin banyak dia makan firman, semakin kenal dia firman Tuhan, hatinya harusnya semakin lembut. Makanya firman Tuhan berkata apa? Belajarlah kepadaku, kata Tuhan, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu mendapat ketenangan. Ya, kalau kita belum tenang nih hati kita sebagai anak Tuhan, kadang masih suka, waduh kemerungsung apa. Kita belajar tenang. Ya saudara ya, kerendahan hati menunjukkan kedewasaan kita. Nah, kenapa firman Tuhan ini menjadi harta yang berharga dalam hidup kita? Karena firman Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Di Roma 15 ayat yang keempat, Alkitab berkata, Roma 15 ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, saudara yang terkasih, Alkitab berkata semua yang tertulis ini menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita ini berpegang teguh terhadap pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara tahu bahwa penghiburan itu, kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Bahwa penghiburan itu ketika kita membaca kitab suci, membaca firman Tuhan. Ketika saudara bingung harus gimana, saudara berdoa, apalagi sekarang semua dipermudah. Zaman dulu itu konkordan tuh harus beli buku, betul nggak?
Sekarang lewat gadget dipermudah banget. Tapi kenapa semakin dipermudah semakin stres banyak orang? Karena gadget tidak digunakan untuk mencari jalan keluar dari firman, tapi gadget untuk pelampiasan aja. Daripada bete nih nonton YouTube Sekarang banyak dipermudah loh saudara. Kalau saudara lagi bingung, cari aja. Di situ firman Tuhan, buka Alkitab, langsung search kata-kata damai misalnya, kedamaian. Kan saudara lagi bingung butuh kedamaian, cari tentang kedamaian, cari search, pasti ayat-ayatnya ada. Saudara hafalin ayatnya. Kenapa perlu dihafal firman itu? Supaya ketika saudara ada masalah, tiba-tiba langsung terlintas firman. Pernah nggak saudara ngalamin? Ya kan? Ketika saudara lagi khawatir, tiba-tiba terlintas, jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Ya kan? Ketika saudara sakit, ngerasa aduh badanku begini, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, langsung ingat firmannya. Itu kenapa pentingnya kita baca firman, perkatakan firman. Tuhan gak pernah bisa menjawab kebutuhan kita, saudara. Dia cuma bisa menjawab karena saudara punya iman. Makanya kalau saudara berdoa, jangan pernah berdoa, Tuhan tolong jawab kebutuhan saya minta Tuhan ini, Tuhan. Enggak. Tuhan cuma bisa menjawab ketika saudara punya iman. Sedangkan iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Makanya saudara kalau berdoa sama Tuhan, saudara perlu sesuatu, saudara jangan minta kebutuhan saudara itu, Tuhan tolong Tuhan, aku pengen motor, aku pengen rumah, aku pengen uang untuk bayar sekolah anakku misalnya, aku pengen mau beli handphone atau beli apa. Saudara jangan pernah bilang begitu. Kepentinganku pribadi atau untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, cek dulu. Kalau udah dicek bener, saudara mintanya gimana? Jangan minta kebutuhan saudara. Tuhan, aku percaya, aku minta ini bukan untuk aku, Tuhan, tapi aku minta ini supaya aku bisa melayani Engkau lebih maksimal. Gitu mintanya. Aku percaya Kau pasti kasih. Kau Bapa yang baik. Amin, saudara. Itu iman. Bukan Tuhan, aku minta ini ya Tuhan, tolong kasih ya Tuhan, aku mau banget. Itu doa yang masih anak-anak, saudara. Tapi kalau kita sudah belajar, kita banyak ngerti firman, doa dengan iman, maka Tuhan bisa menjawab ketika apakah masih ada iman di bumi. Ya, firman Tuhan adalah penghiburan dan kekuatan di masa-masa kesulitan kita. Saudara, kita percaya bahwa firman Allah itu memberikan kekuatan. Dan yang keempat, saudara, ada janji dan pengharapan di dalam firman. Di Yeremia 29 ayat yang ke-11, Alkitab berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi firman Tuhan itu, di dalam firman Tuhan itu ada janji dan pengharapan. Maka saudara ketika baca firman, merenungkan firman, saudara lihat di situ. Ketika saudara renungkan, apakah ada janji Tuhan ya hari ini? Ketika saudara saat teduh, sebelum saudara memulai segala sesuatu, lihat firman. Kadang firman Tuhan juga menegur ketika kita salah, ya kan? Ada janji Tuhan, ada nasihat untuk sepanjang hari ini kita harus seperti apa. Makanya mulai segala sesuatu dari firman, sebab pada mulanya adalah firman. Mulai dari firman Tuhan. Jangan makan yang lain dulu, makan firman dulu. Ya,
Kalau saudara udah bisa menentukan prioritas saudara dulu, nanti saudara akan terbiasa menjadi habit dalam hidup saudara. Menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi orang Kristen yang melihat bahwa firman ini begitu penting dalam hidup kita. Ya, karena ada semua ini. Ada janji dan pengharapan. Dan yang terakhir, saudara, firman Tuhan juga adalah senjata. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan malah saudara lari karena iblis. Jangan lewat situ loh, angker. Aduh, aku mau pipis nih, tapi temenin dong. Gelap di situ. Ayo, siapa masih takut mau pipis? Jangan takut, saudara. Ya, harusnya iblis yang takut kalau ketemu saudara, betul nggak? Ya, jangan malah kita takut. Iblis yang takut harusnya, ya. Coba kita lihat, saudara, ya. Yeremia 23 ayat yang ke-20, Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29, Alkitab berkata, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara, saya jadi ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun setelah dia dibaptis. Tahu ceritanya ya? Coba lihat deh di Lukas pasal yang 4, saudara. Lukas pasal 4, kalau saudara baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, ya, itu Yesus itu kan setelah dia penuh dengan Roh Kudus, ya, setelah dia dibaptis dari Sungai Yordan itu, dia dibawakan ke padang gurun, ya kan? Tuhan Yesus itu 40 hari dia itu berpuasa, saudara, ya. Terus dia dicobai. Nah, selama di situ Tuhan Yesus kan gak makan apa-apa kan, karena dia berpuasa kan. Dia lapar. Nah, di ayat yang ketiga ditulis di Lukas 4 ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepada Tuhan, kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi saudara lihat ketika iblis datang untuk mencobai Yesus, Yesus berkata apa? Ada tertulis. Dia pegang firman Allah. Hei, aku memang lapar nih, tapi aku harus jalankan tugasku, misiku dari Bapa. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Makanya kenapa saudara orang Kristen, saudara juga perlu berpuasa, ya, lebih banyak makan firman. Saudara yang sedang hari-hari ini membutuhkan jawaban dari Tuhan, saya coba sarankan kepada saudara, kalau doa saudara belum dijawab Tuhan, saudara tetap udah lakukan bagian saudara dengan benar. Coba saudara ambil waktu berpuasa. Berpuasa itu seperti apa sih? Berpuasa itu adalah saudara itu menunjukkan, mengekspresikan kepada Tuhan bahwa aku serius loh Tuhan. Dengan kata lain begitu, aku beneran loh Tuhan, aku tenanan ikut Engkau loh. Aku gak mau berpaling dari yang lain. Berpuasa menunjukkan bahwa saudara itu begitu serius dengan Tuhan. Coba. Makanya ketika dia berpuasa, iblis itu mencobai. Tetapi Tuhan tahu, karena dia mengerti firman, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Nah, setelah itu iblis itu membawa lagi di ayat yang kelima kan, kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata aja ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, apa tuh dia bilang? Karena kalau engkau menyembah aku,
seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata apa? Ada tertulis. Dia jawab juga dengan firman Tuhan ngomong begini nih, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ketika iblis itu berusaha menyerang pikiran kita, menyerang semua yang membuat kita jadi tidak punya iman lagi, yang membuat iman kita luntur, entah itu untuk kebutuhan perut kita, entah itu soal materi. Seringkali kan kita orang percaya gitu kan, banyak diiming-imingi ini. Pokoknya udahlah, kamu gak usah jadi orang Kristen, gak usah jadi orang percaya. Pokoknya nanti kamu akan, aku kasih ini. Seringkali iblis itu begitu, membuat pikiran kita jadi luntur. Tuhan itu gak jadi yang prioritas dalam hidup kita, padahal kita tahu awal mulanya harus Tuhan. Awal mulanya harus firman. Tetapi di sini Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa ini melunturkan cintanya kepada Tuhan. Kalau Yesus ngikutin ini, apakah dia bisa menyelesaikan kehendak Bapa? Nggak akan kan? Tapi Yesus berkata, dia lawan dengan firman. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Ada tertulis bahwa kau harus menyembah Tuhan Allah. Saudara dan saya sebagai orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan harus bisa menggunakan senjata ini. Ketika kita tuh tahu, ketika kita dibawa kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan, yang menyingkirkan iman kita, yang membawa iman kita nih tidak berfokus kepada Tuhan, saudara harus berani berkata, ada tertulis. Gunakan itu sebagai senjata, saudara, untuk melawan si iblis. Amin, saudara. Ayat yang ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke sini, ke bawah, sebab ada tertulis. Lihat, iblis pakai firman juga loh, ya kan? Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Yesus menjawab, katanya apa? Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iblis juga ngerti firman. Makanya kalau saudara tidak ngerti firman, habislah. Makanya kenapa firman itu begitu penting dalam hidup kita. Firman itu begitu berharga. Siapa yang berkati Tuhan? Saya sudah sampaikan Pak Yer, ya, firman begitu penting, firman itu begitu berharga dalam hidup kita. Saya percaya ketika kecintaan saudara kepada Tuhan, saudara tidak akan lepas dari firman Tuhan. Amin, saudara. Saya sedang pemain musik, singers tidak bisa maju. Pagi hari ini, mari saya ajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Coba saudara ambil waktu sejenak, berapa menit ini, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Yang pertama, apakah hidup saudara sudah memiliki nutrisi untuk pertumbuhan bagi saudara? Apakah selama ini aku jarang makan firman Tuhan, yang membuat aku jadi jauh dari Tuhan, membuat aku menjadi pribadi yang mudah sekali diombang-ambingkan dengan keadaan dunia? Dan hari ini kalau saudara ingin komitmen kepada Tuhan dan punya hati, Tuhan, mulai hari ini aku ingin kembali kepadamu, supaya hidupku tidak terombang-ambing lagi ke kiri atau ke kanan. Aku tidak lagi mencintai dunia ini, tetapi aku lebih melihat kepentingan Tuhan di atas segalanya. Sebab daripada mula awal dari segala sesuatunya,
Dan hari ini aku mau kembali dengan komitmenku, supaya pengenalanku akan Engkau semakin murni dan semakin jelas. Mari saudara ambil waktu beberapa menit ini, renungkan firman Tuhan. Kalau mungkin ada 1, 2, atau 3 poin dari 5 poin yang saya sebutkan ini, yang mana saudara masih membutuhkan kebenaran ini, dan saudara tahu bahwa saya perlu firman-Mu Tuhan, hari ini Dia akan memperlengkapi saudara. Di Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kepuasan saudara hanya akan bisa dipenuhi ketika saudara punya kecintaan dengan firman Tuhan. Ketika saudara tidak pernah kenyang dengan firman, ketika saudara selalu lapar untuk mengerti kebenaran, mengerti kehendak Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana ini. Ajari seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sebab firman yang kami baca, firman yang kami tahu, itu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Kami orang-orang yang merdeka karena kami mengerti firman Tuhan. I'm free. Aku bebas. Aku merdeka. Tidak ada lagi yang membelenggu hidupku. Tidak ada lagi belenggu kekhawatiran. Tidak ada lagi belenggu kecemasan atau kebingungan. Karena aku kenal siapa yang aku sembah. Karena aku kenal pribadi yang begitu peduli dengan aku. Sebab aku kenal Bapakku. Terima kasih Tuhan. 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 Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang seluruh jemaat kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Nyanyikan lagu ini dengan hatimu. Hanya ku temukan dalammu, Yesus. Keluar dari hatimu.
Setinggi-tingginya firman-Mu buat kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu tiap saat, tiap waktu dalam kehidupan kami. Kami mempercayakan seluruh keberadaan diri kami dalam tangan anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Bapak Fortunatus yang telah jadi berkat buat kami pagi ini Tuhan. Engkau menolong kami, memberkati kami semua. Biar apa yang disampaikan oleh beliau menjadi berkat buat kehidupan kami. Jadi pesan yang istimewa buat kehidupan kami, yang menyanggupkan kami untuk kami terus melangkah bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih, pakai hamba-Mu kemanapun Engkau utus, bahkan terlebih dalam pelayanan pengembalaan di satelit Permata. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan rahmat dan anugerah pelayanan pengembalaan beliau bersama dengan seluruh staf dan keluarga yang ada. Tuhan menolong, memberkati. Berdoa mengucap syukur. Doa Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami, dilimpahkan dalam keluarga kami, dilimpahkan dalam pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini kami boleh selalu melihat tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib terus bersama-sama dengan kehidupan kami, memberkati, menguatkan kehidupan kami. Karena itu pagi ini kami bawa dalam doa untuk seluruh saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa beribadah, mungkin karena kesibukan ada acara, atau mungkin karena kondisi fisik tubuh ini yang kurang enak, kurang fit. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Engkau menolong kami, memberkati setiap kami, dan tangan-tangan Tuhan yang perkasa itu menjadi bahagian dalam kehidupan setiap kami umat-Mu yang Engkau kasihi. Pergumulan-pergumulan yang boleh ada, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh mengalami sukacita, kami boleh mengalami kemenangan, kami boleh mengalami segala sesuatu yang ajaib di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kami lewati bersama-sama. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati studi anak-anak kami, kuliah anak-anak kami, bahkan cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati seluruh keluarga kami, istri, suami kami, anak-anak kami. Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kami boleh bawa seluruh pekerjaan Tuhan di RBC ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh dukungan dari seluruh umat Tuhan, bahkan dari sahabat-sahabat kami yang boleh mensupport untuk pembangunan gedung gereja RBC di Semarang Indah. Kami berdoa tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang perkasa memberkati pekerjaan Tuhan ini. Kami sangat yakin Tuhan, kalau Tuhan pimpin kepada kami sampai dengan hari ini, ke depan dari apa yang kami sedang usahakan untuk pembangunan gedung gereja kami ini juga akan tergenapi. Kami minta kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah, dilimpahkan kepada pekerjaan Tuhan di RBC. Terima kasih Tuhan untuk panitia, terima kasih untuk memborong, terima kasih untuk seluruh pekerjaan tukang tiap hari boleh dikerjakan dengan signifikan. Kami boleh melihat Engkau bekerja dengan sangat ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Kami terus bawa dalam doa untuk pergumulan-pergumulan kami ke
ke depan. Bahkan kami semua pengurus boleh bergandengan tangan untuk bersama-sama membangun pelayanan di RDC. Terima kasih untuk panitia Natal yang telah dibentuk. Demikian kami doakan untuk kerja keras mereka menyiapkan acara Natal yang akan datang. Kami berdoa tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib memberkati kekasih-kekasih kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Bayu Aditya yang pada minggu kemarin harus berduka karena istri yang dikasihinya meninggal dunia. Tuhan, biarlah penghiburan yang datang dari Bapa, cinta kasih dalam kehidupan kekasih-kekasih kami ini, untuk ketiga putra-putri yang Tuhan anugerahkan kepada kekasih kami ini. Kami berdoa Tuhan juga menghiburkan, Tuhan juga mengingat, menguatkan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Satu persatu tidak ada yang terkecuali, kami semua diberkati oleh Tuhan, termasuk tim prophetic yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini, worship leader, para singers, pemusik yang ada. Tuhan berkati soundman, berkati multimedia. Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk anugerah Tuhan yang melimpah ruah dalam kehidupan pelayanan kami, pekerjaan Tuhan di RDC. Sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Bila berkat-berkat surgawi mengawal kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, pandang Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihimu, Dia Bapa yang siap mencurahkan berkat-berkat surgawi buat kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang kerjakan selalu berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan yang berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin.